Judul video ini adalah studi kasus gangguan kecemasan, tinjauan teoritis dari Freud, Jung, Maslow, dan Skinner. Gangguan kecemasan bukan sekadar rasa khawatir yang berlebihan. Di baliknya tersimpan konflik batin, ketegangan antara harapan dan ketakutan, bayangan diri yang ditekan, serta kebutuhan emosional yang tak pernah benar-benar terpenuhi. Kecemasan juga terbentuk dari pola perilaku yang terus-menerus diperkuat oleh lingkungan, baik melalui pengalaman traumatis, komentar orang sekitar, maupun tekanan sosial. Untuk memahami kompleksitas gangguan kecemasan, kita akan meninjau satu kasus nyata dengan pendekatan 4 teori psikologi klasik. Freud akan menyingkap dinamika bawah sadar yang memicu rasa cemas. Jung membantu kita memahami sisi gelap diri yang tersembunyi. Maslow menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia yang tak terpenuhi bisa memicu kecemasan. Dan Skinner menunjukkan bagaimana perilaku cemas terbentuk dan diperkuat dari luar. Dengan melihat dari berbagai sisi, kita bisa lebih memahami kecemasan secara menyeluruh. Gangguan kecemasan bukan sekadar rasa gugup atau cemas sesaat. Ini adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan dan ketegangan yang menetap, bahkan saat tidak ada ancaman nyata. Penderitanya sering merasa tidak tenang, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, gelisah, dan mengalami gangguan tidur. Gejala-gejala ini tidak hanya memengaruhi kondisi emosional, tapi juga fisik, seperti jantung berdebar, nyeri dada, atau sesak napas. Dalam laporan Lataima dan kolega, disebutkan bahwa gangguan kecemasan bisa menghambat aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Jika tidak ditangani, kecemasan dapat berkembang menjadi keluhan psikosomatis, bahkan memicu depresi. Gangguan ini membutuhkan penanganan menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial, untuk membantu individu menjalani hidup yang lebih tenang dan fungsional. Dalam sebuah laporan di Puskesmas Dupak, Surabaya, seorang perempuan berusia 25 tahun didiagnosis mengalami gangguan kecemasan menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder. Ia mengeluhkan kesulitan tidur, kepala sering pusing, detak jantung tidak beraturan, dan merasa kelelahan meski tidak melakukan aktivitas berat. Kecemasan utamanya dipicu oleh tekanan ekonomi dan kekhawatiran berlebihan akan masa depan. Setiap hari pikirannya dipenuhi bayangan negatif, hal-hal buruk yang bahkan belum terjadi, namun terus menghantui. Ia juga merasa sulit berkonsentrasi dan tidak bisa tenang meskipun sedang dalam situasi aman. Kondisinya menunjukkan bahwa gangguan kecemasan tak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga menyerang tubuh dan menurunkan kualitas hidup secara menyeluruh. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya intervensi psikologis sejak dini agar kecemasan tidak berkembang menjadi masalah kronis. Gangguan kecemasan tidak terjadi dalam ruang hampa. Faktor-faktor sosial dan lingkungan berperan besar dalam membentuk dan memperparah kondisi ini. Dalam kasus pasien dari Surabaya, tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Ia merasa terbebani sebagai tulang punggung keluarga, dengan penghasilan minim dan kebutuhan yang terus meningkat. Di saat yang sama, ia tidak mendapat dukungan emosional yang cukup dari lingkungan sekitarnya. Perasaan gagal memenuhi harapan keluarga memperkuat rasa tidak berguna dan mendorong munculnya pikiran-pikiran negatif. Beban psikologis ini semakin berat karena berlangsung terus-menerus tanpa ruang untuk meredakan stres. Kombinasi antara tanggung jawab yang besar dan perasaan terisolasi menciptakan kondisi yang subur bagi gangguan kecemasan untuk berkembang. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami dan menangani kecemasan, kita tidak bisa hanya melihat gejala pada individu, tetapi juga harus memahami tekanan dari dunia sosialnya. Sigmund Freud memandang bahwa struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian utama: id, ego, dan superego. Id adalah dorongan naluriah yang bersifat impulsif dan mencari kesenangan seketika. Superego adalah suara moral dan norma sosial yang menuntut kesempurnaan dan kendali.
Di tengah keduanya, ego berperan sebagai penengah yang mencoba menjaga keseimbangan. Menurut Freud, kecemasan muncul ketika ego kewalahan menghadapi tuntutan ekstrim dari id dan superego. Untuk bertahan, ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi, menekan pikiran tidak nyaman ke alam bawah sadar, atau rasionalisasi, mencari alasan masuk akal untuk perasaan negatif. Namun, jika mekanisme ini digunakan secara berlebihan, justru bisa menumpuk tekanan dan memperburuk kondisi mental. Bagi Freud, kecemasan bukan sekadar perasaan takut, tapi gejala dari konflik dalam batin yang belum terselesaikan. Dalam kasus gangguan kecemasan ini, tekanan batin pasien sangat dipengaruhi oleh dorongan moral dari superego. Ia merasa harus menjadi anak yang baik, kuat, dan mampu membanggakan keluarga di tengah kesulitan ekonomi. Namun, egonya tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan dorongan alami tubuh yang ingin istirahat, tenang, atau bahkan menyerah sesaat dengan tuntutan sosial dan harapan dari lingkungan. Akibatnya, lahirlah kecemasan sebagai bentuk konflik batin yang tidak terselesaikan. Pasien tidak mengizinkan dirinya merasa lemah, sehingga emosi ditekan dan justru muncul dalam bentuk gejala psikosomatis seperti jantung berdebar, susah tidur, dan pikiran terus-menerus gelisah. Ini mencerminkan bahwa kecemasan yang dialami bukan hanya soal pikiran negatif, tapi juga akibat ketegangan antara struktur kepribadian dalam diri yang tidak seimbang. Carl Jung memperluas pemahaman tentang kepribadian dengan memperkenalkan konsep persona dan shadow. Persona adalah citra diri yang kita tampilkan ke publik, apa yang ingin orang lihat, sosok yang kuat, tenang, dan bertanggung jawab. Namun di balik itu, ada shadow, bagian diri yang tersembunyi dan seringkali tak kita akui. Shadow bisa berupa rasa takut, kelemahan, kemarahan, atau bahkan ketidakmampuan. Ketika shadow ditekan terlalu lama dan tidak disadari keberadaannya, ia tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia bisa muncul secara tidak terkendali dalam bentuk kecemasan yang kronis, ledakan emosi, atau perasaan tak menentu yang sulit dijelaskan. Jung percaya bahwa untuk mencapai kesehatan mental, seseorang harus mengenali dan mengintegrasikan shadow-nya, menerima bahwa sisi gelap dan rapuh juga bagian dari diri kita yang sah dan perlu dipahami. Dalam kasus ini, pasien membentuk persona sebagai perempuan yang kuat, mandiri, dan sanggup menanggung beban keluarga. Ia berusaha menampilkan citra bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia mampu. Namun di balik topeng itu tersembunyi shadow yang tak diakui, rasa lelah, perasaan gagal, ketakutan akan masa depan, dan beban ekspektasi sosial. Karena shadow ini terus ditekan dan tidak diberi ruang untuk dipahami, ia akhirnya meledak dalam bentuk gejala kecemasan. Pasien mengalami gangguan tidur, pikiran yang terus berputar tanpa henti, dan ketegangan fisik yang tak kunjung reda. Dari sudut pandang Jung, kecemasan ini adalah sinyal bahwa ada bagian dari diri pasien yang selama ini diabaikan dan kini menuntut untuk dikenali. Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia dalam 5 tingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makan dan tidur, kemudian rasa aman, cinta dan rasa memiliki, penghargaan diri, esteem, hingga aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia akan mengalami ketegangan psikologis jika kebutuhan pada satu tingkat tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan dasar seperti rasa aman dan dukungan emosional. Kecemasan muncul ketika individu merasa hidupnya tidak stabil, cintanya tidak dibalas, atau dirinya tidak dihargai. Ketika rasa aman terganggu, baik karena masalah ekonomi, tekanan sosial, atau ketidakpastian masa depan, keseimbangan psikologis pun ikut terguncang. Dalam teori ini, kecemasan dipahami sebagai gejala dari kebutuhan emosional yang diabaikan. Maka, pemulihan psikologis harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Dalam kasus ini,
Pasien mengalami gangguan kecemasan yang dipicu oleh ancaman pada dua kebutuhan dasar dalam piramida Maslow, rasa aman secara finansial dan penerimaan sosial. Tekanan ekonomi membuatnya merasa tidak stabil, sementara ekspektasi dari keluarga membuatnya merasa tidak cukup dihargai. Ketika kebutuhan akan keamanan dan cinta tidak terpenuhi, pasien tidak punya dasar emosional yang kuat untuk membangun ketenangan. Sebagai respons, ia mencoba mengendalikan pikirannya secara berlebihan, berusaha memprediksi hal-hal buruk, mencari kepastian, dan terus-menerus mencemaskan masa depan. Namun, alih-alih menemukan solusi, hal ini justru memicu overthinking, sulit tidur, dan gejala fisik seperti jantung berdebar atau kelelahan kronis. Kecemasan pun muncul sebagai bentuk kompensasi dari kebutuhan yang kosong di dua lapisan paling dasar dari piramida Maslow. Menurut B.F. Skinner, perilaku manusia tidak lahir dari pikiran atau perasaan terdalam, tapi dibentuk oleh konsekuensi nyata dari lingkungan. Perilaku yang diikuti oleh reward cenderung diperkuat, sementara yang berujung pada punishment akan dilemahkan. Dalam konteks gangguan kecemasan, seseorang bisa belajar menghindari situasi tertentu karena pernah mendapat pengalaman negatif, misalnya dimarahi saat gagal atau dikritik ketika mengungkapkan kekhawatiran. Akibatnya, ia mulai menghindari konflik, menekan emosi, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Pola ini diperkuat oleh perasaan aman sementara, seolah kecemasan bisa dicegah dengan menjauh. Namun dalam jangka panjang, strategi menghindar ini justru mengokohkan pola kecemasan. Makin sering dihindari, makin besar rasa takutnya. Menurut Skinner, memahami bagaimana perilaku dipelajari dan diperkuat adalah kunci untuk mengubah kebiasaan yang memperparah kecemasan. Dalam kasus ini, pasien menunjukkan pola perilaku yang dibentuk oleh reinforcement dari lingkungan. Ia belajar bahwa setiap kali gagal atau merasa kewalahan, reaksi dari orang sekitar adalah kritik atau penilaian negatif. Akibatnya, ia mulai menghindari interaksi dan tanggung jawab sebagai bentuk perlindungan dari rasa sakit psikologis. Namun secara tidak sadar, saat ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kecemasan, ia justru mendapat perhatian dan simpati dari orang lain. Ini menjadi reinforcement positif yang memperkuat perilaku menarik diri. Siklus ini terus berulang, menghindari situasi sulit merasa aman mendapat perhatian tetap menghindar. Skinner menyebutnya sebagai pembelajaran melalui konsekuensi. Pola ini terlihat sederhana, tapi bisa menjadi pondasi kuat yang memelihara gangguan kecemasan jika tidak disadari dan diintervensi secara tepat. Setiap teori psikologi membawa kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Freud memberikan pemahaman mendalam tentang konflik bawah sadar yang mungkin tak disadari pasien, tapi pendekatannya sulit dibuktikan secara ilmiah. Jung membawa kita pada eksplorasi makna simbolik dari diri, seperti persona dan shadow, tapi bisa terlalu abstrak untuk diagnosis klinis. Maslow membantu kita memetakan kebutuhan dasar manusia dan melihat di mana kecemasan mungkin bermula, tapi teorinya tak selalu cukup spesifik untuk menjelaskan gejala psikologis yang kompleks. Sementara itu, Skinner menawarkan pendekatan yang sangat konkret, berbasis perilaku nyata dan pengaruh lingkungan, namun cenderung mengabaikan dinamika batin dan emosi terdalam. Karena itulah, memahami gangguan kecemasan secara utuh membutuhkan sintesis dari keempat teori ini, bukan sekadar memilih satu. Gangguan kecemasan bukan sekadar rasa takut yang berlebihan. Dalam kasus ini, kita melihat tekanan moral dari dalam diri menurut Freud, konflik batin yang terpendam menurut Jung, kebutuhan dasar yang tak terpenuhi dalam pandangan Maslow, serta perilaku yang terus dikuatkan oleh lingkungan menurut Skinner. Dengan memahami dari berbagai sudut pandang, kita bisa lebih empatik dan bijak dalam mendampingi mereka yang sedang berjuang. Terima kasih telah menyimak. Gangguan kecemasan bukan kelemahan, tapi tanda bahwa seseorang sedang berjuang melawan tekanan yang tak terlihat.
Mari kita ciptakan ruang aman untuk mendengar, mendukung, dan memahami tanpa menghakimi.